Baik. Para peserta sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menyambung kembali kajian kita, dan saya akan menyelesaikan pembahasan haid pada pertemuan kali ini, sehingga pertemuan pekan depan kita bisa masuk ke pembahasan tentang istihadah. Ya. Di pertemuan kali ini terakhir tentang haid. Baik, Bismillah. Sebelum kita melanjutkan terkait dengan terputus-putusnya darah, ya, bahwa ada qaul sahbi dan qaul laqti. Ini bisa kita cek juga misalnya dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ya, juz ke-18, ya, halaman 305, ya. Di sini dikatakan zahaba syafi'iyatu ila annahu idza da'at damu ba'dan naqa'i fal kullu haidun. Para fuqaha Syafi'iyah atau madhab Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya jika darah itu keluar setelah bersih, maka semuanya itu dianggap haid. Baik itu darah keluar maupun masa bersihnya alias masa tidak keluar darah. Waddamu wa naqa'u haidun. Nah, ya, jadi falkulu haidun addamu wa naqa'u. Jadi darah maupun bersih itu semuanya dalam keadaan haid. Itu hukumnya hukum haid dengan 3 syarat kemarin, ya. Ini sekedar tambahan faedah saja bahwasanya ini memang pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Bisyurutin wahya alla yujawiza dzalika khamsata asyara yauman. Ya, jadi darah yang terputus ini dia keluar darah, kemudian putus, kemudian keluar darah, putus, itu semuanya haid dengan syarat yang pertama kalau dia tidak lebih dari 15 hari. Kemudian syarat yang kedua, walam tankus ad-dima'u min aqallil haidhi, tidak kurang darah yang keluar itu dari minimal haid, ya. Haid yang paling minimal itu adalah 1 hari 1 malam alias 24 jam. Kemudian syarat yang ketiga, wa an yakunan naqa'u mahtushan bainad damail haidhi. Bahwasanya ya, darah bukan darah, ya. Bahwasanya sucinya itu wa an yakunan naqa'u mahtushan. Sucinya itu berada di antara 2 darah haid. Nah, 3 syarat, ya. Jadi kalau tidak terpenuhi maka tidak masuk. Wa hadzal qaulu yusamma indahum qaulus sahbi wa huwal mu'tamadu. Dan pendapat ini menurut mazhab Imam Syafi'i itu adalah dinamakan qaulus sahbi, ya, wa huwal mu'tamadu. Ini mutamat, ya. Jadi keluar darah kemudian tidak keluar darah. 2 hari kemudian keluar darah, tidak keluar darah. Keluar darah lagi. Nah, itu semuanya dianggap haid. Nah, macam-macam darah kita sudah jelaskan juga, ya. Ada 5 warna darah atau 5 macam darah, ya. Nah, itu semuanya haid. Wahadal qaul yusamma qaul sahbi. Ya, qaul sahbi. Sahaba yashabu itu kan menarik, ya. Cuman ya kalau kita terjemahkan pendapat yang menarik kan nggak enak, ya. Jadi nggak usah kita terjemahkan. Jadi qaul sahbi saja, ya. Baik, kemudian, ya. Kemudian wal qaulu tsani, dan pendapat yang kedua indahum menurut mazhab Imam Syafi'i, wa annan naqa'a tuhrun, kalau bersih itu tidak keluar darah maka dihukumi suci, li annad dama idza dalla 'alal haidi wajaba an yadullan naqa'u 'ala tuhri. Nah, jadi kalau tidak keluar darah berarti itu suci. Lah kenapa? Karena darah jika itu menunjukkan haid, maka bersih itu juga menunjukkan dia suci. Wa yusamma hadzal qaulu qaulul laqti, dan pendapat yang kedua ini itu dinamakan qaul laqti wa qaulut talfiq, dan juga qaul talfiq, ya. Jadi itu, ya, solusi dari atau keterangan dari darah yang keluar terputus-putus, ya. Ini sudah sering, ini sekedar menambah faedah, ya, dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah juz 18 halaman 305. Baik. Baik, sekarang kita masuk ke kapan seorang wanita itu haid. Ini kita baca cepat saja.
Al-qaidatu fi hadza annaku la nahku bil haidi bi ru'yatid dami fi zamanin yahtamilul haidha. Nah, ini enak ya. Sudah ada harokatnya. Kalau kitab yang tadi sudah gundul, tidak ada harokatnya. Baik, kaidahnya dalam haid ini, kita menghukumi haid kalau seorang wanita itu mengeluarkan darah, atau melihat darah pada waktu yang memang memungkinkan itu haid. Pamasalan, idza kanatil mar'atu mubtada'atan. Jika seorang wanita itu mubtada'ah itu maksudnya adalah awwalu marratin ya'ti haddamu. Pertama kali keluar darah, pertama kali datang darah itu pada dirinya ya, datang bulannya ya. Fayuh kamu bi annahu haidun idza ataha fi sinnin yahtamilul haido. Maka dia dihukumi haid kalau darah itu datang pada usia yang memang memungkinkan dia itu haid. Bi an kana litis aisinina komariyatin takribiyatin kama taqaddama bayanuhu ya. Yakni usianya 9 tahun komariah takribiyah ya. 9 tahun komariah bulan Arab takribiyah kira-kira ya, bukan tahdidiyah, bukan pas 9 tahun itu, bukan, tapi takribiyah. Kama takut dama bayanuhu. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, berarti ini kita tidak usah ini apa terlalu berpanjang lebar ya. Sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Wa amma idza kanat mu'tadatan, adapun jika seorang wanita itu mu'tadah. Nah, mubtadaah dan mu'tadah ini akan kita pakai nanti ketika pembahasan tentang istihadah ya. 7 klasifikasi atau 7 kategori perempuan yang istihadah. Nah, mubtadaah itu baru pertama kali, mu'tadah itu sudah biasa. Nah, ya, baik. Kalau perempuan itu sudah biasa, biasa apa nih? Sabaqalaha haidun wa tuhrun. Sudah biasa atau sudah didahului oleh haid dan juga suci. Fayuh kamu bi annahu haidun, maka dia dihukumi haid idza ataha ba'da tuhri khamsata asyara fa aktsar. Maka dia akan dihukumi haid jika darah tersebut mendatanginya setelah masa suci 15 hari atau lebih. Perhatikan, ini dasar ya, ini konsep. Jadi 15 hari itu minimal masa suci. Kalau kurang dari itu maka harus disempurnakan ya. Sebagaimana keluar darah berturut-turut pada soal yang kemarin yang kita tanyakan itu, yang kita bahas itu, keluar darahnya 12 hari berturut-turut. Apakah semuanya haid? Ya, lihat dulu ya, tentu harus dilihat. Kalau dia sudah sempurna 15 hari masa sucinya, berarti ya kita katakan itu berarti dia darahnya darah haid. Tapi kalau belum sempurna 15 hari, maka dia harus disempurnakan dulu masa sucinya. Ya. Wa illa bi an ataqoblahu fayu'addu hadat damu dama fasadin. Nah, kalau darahnya itu datang sebelum 15 hari masa suci, yang mana itu adalah minimal masa suci, maka dia dianggap sebagai darah fasad. Fatukamilu aqalla tuhri, maka perempuan itu menyempurnakan masa suci. Ya, ini ya konsep menyempurnakan masa suci atau penyempurna masa suci. Minimal masa suci adalah 15 hari. Wa mazada fahuwa haidun jadidun. Maka yang lebih daripada itu, yang lewat daripada itu, maka dia itu adalah haid yang baru. Contohnya di sini kemarin ya, contohnya yang ini ya. Seorang perempuan itu keluar darah 10 hari, kemudian berhenti. Taunya darahnya itu setelah 8 hari keluar ya, keluar. Ja'ahud damu ba'da samaniyat ayamin min inqitahi min inqitahi. Keluar darah setelah 8 hari putus. Wastamara ithna asyara, dan berlanjut 12 hari. Kemudian berhenti. Wan qata'a. Maka 10 hari awal itu haid. Adapun 12 harinya itu maka tidak mungkin haid. Tidak mungkin. Karena sucinya itu baru 8 hari. Maka gimana? Ya kita pakai konsep penyempurna masa suci. Ini 12 hari keluar darah. Berarti yang sucinya baru 8 hari, 7 hari masuk ke 8. Ya, berarti sudah jadi 15 hari. Pakai konsep penyempurna masa suci. Karena minimal masa suci seorang wanita itu adalah 15 hari.
Sudah 12 kurang 7 berarti sisa 5. 5 harinya apa? 5 harinya berarti haidun jadidun. Nah, wa huwal khamsatul ayyami haidun jadidun. 5 harinya itu berarti darah haid yang baru. Sehingga ketika darah haid dia tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Adapun yang tadi, yang 7 hari tadi, itu dia tetap wajib sholat, tetap wajib puasa. Karena meskipun dia keluar darah, darahnya itu bukan darah haid. Dia itu darahnya darah fasad atau darah istihadoh. Yang mana itu untuk menyempurnakan masa suci yang masih 8 hari. Ya. Nah, begitu penjelasannya. Allahu ta'ala a'lamu bisawab. Kita kembali ke sini. Summa idza hakamna bi annahu haidun fatu'maru bijtinabi ma tatajannabuhu al-haidu. Kemudian kalau kita hukumi dia itu perempuan yang haid, maka dia diperintahkan untuk menjauhi apa-apa yang harus dijauhi oleh seorang wanita yang haid. Seperti apa? Saum, salat, watin ya, puasa, salat dan berhubungan suami istri. Wala tantaziru bulughahu yauman walailatan, dan dia tidak usah menunggu tidak usah menunggu yauman walailatan 24 jam, nggak usah nunggu. Kalau keluar memang darah, nggak usah nunggu 1 hari 1 malam alias 24 jam. Lah kenapa seperti itu? Amalan bizohiri min anna dzalika haidun. Karena kita mengamalkan yang zohir bahwasanya si perempuan itu memang keluar darah. Jadi tidak perlu kita nunggu 24 jam. Karena tadi Ustadz mengatakan masa minimal haid, atau kita pelajaran sebelumnya mengatakan minimal masa haid itu 24 jam. 1 hari 1 malam. Berarti ya udah kita tunggu aja. Ya nggak perlu seperti itu. Ya nggak perlu. Kalau udah keluar darah ya berarti itu si wanita itu adalah haid. Wa idza hakamna bil haid biru yatid dami summa naqasa. Nah ini ya. Kalau kita hukumi dia haid karena dia melihat darah. Kemudian ternyata kurang. Kok ya delalah cuma keluar 7 jam saja. Enggak 24 jam. Berarti apa? Naqasan yaumin walailatin. Kurang dari 1 hari 1 malam. Kurang dari 24 jam. Qadot. Maka tarokathu min saumin wasolatin. Jadi dia mengkodok apa-apa yang dia tinggalkan berupa puasa dan juga sholat. Ya. Wala yalzamuha ghuslun. Dan dia tidak diwajibkan mandi. Lah kenapa enggak diwajibkan mandi? Li'adamil haidhi, karena dia tidak haid. Lah kenapa tidak haid? Karena kurang dari 24 jam. Kurang dari 1 hari 1 malam. Oh tapi tadi kan nggak boleh menunggu nih. Ya udah anggap aja itu haid. Berarti dia nggak puasa, nggak sholat. Gimana? Dia kodok sholat dan puasanya. Ya. Begitu. Semoga bisa dipahami. Ya. Baik. Kemudian mata yuhkamulaha bituhr. Kapan seorang wanita itu dihukumi suci dari haid? Baik. Kama annal mar'ata tahidu bi ru'yatid dami kadzalika fa innaha tathuru bin qita'id dami ba'da bulugi aqallihi. Sebagaimana seorang wanita itu haid dengan melihat darah yang keluar tentunya, maka demikian juga wanita itu suci dari haid karena terputusnya darah setelah tercapai minimal masa haid, ya. Ba'da bulugi aqallihi bi an kharajatil qutnatu naqiyatan laisa 'alaiha syai'un min atharid dami, ya, dengan cara keluar kapas yang putih bersih dari kemaluannya tersebut, laisa 'alaiha syai'un, tidak ada sedikit pun, tidak ada sewarna pun min atharid dami, dari asar itu bekas-bekas darah itu ya. Asar berarti jamak dari asar, bekas-bekas darah. Ya, sudah kita jelaskan ya, ini mungkin banyak yang baru, nggak apa-apa kita sampaikan sedikit terkait warna-warna darah. Ya. Di sini. Nih ya. Sifatud damil haidi ya. Jadi sifat darah haid itu ada beberapa. Yang pertama sawad, hitam, yang kedua itu merah, humroh, yang ketiga itu syukroh, coklat ke merah, coklat ya. Merah ke kuning-kuningan, ke kuning-kuningan berarti coklat ya. Wasufrotu kuning, wal kudrotu keruh, wahia mabainal asfari wal abyad. Kudroh ini bukan kudroh dengan kof ya. Kalau kudroh dengan kof itu irodah ya, kekuatan, kemampuan. Kalau ini dengan kaf ya. Nah, jadi gitu. Bahasa Arab itu salah satu huruf saja
maknanya jadi beda. Nah, ini dengan kaf ya. Nah, itu adalah warna antara asfar kuning dengan putih. Nah, ini semuanya itu darah haid ya. Jadi kalau masih kelihatan keruh misalnya. Keruh itu apa sih? Ya ini antara kuning dengan putih. Bainal asfari wal abyad, berarti itu termasuk haid ya. Nah, baik, kita kembali ke sini. Halaman 31 ya. Ini ya. Dikit lagi ini. Nah, ini ya. Keluar laisa alaiha syai'un min athrid dam fatu maru bil gusli wassolati wassaumi, dia diperintahkan untuk mandi, kemudian sholat, kemudian puasa. Wa yahillu wat'uha, halal dikumpuli oleh suaminya. Fa in ada, perhatikan ini. Fa in ada fi zamanil haidi, kalau darah kembali pada zaman haid yang memungkinkan memang itu haid, tabayyana wuku'u ibadatiha fil haidi, maka jelas dia itu melakukan ibadah pada masa haid ya. Masa haid itu masa maksimalnya adalah 15 hari ya. Fatu maru biqodo isaumi fakot, maka dia diperintahkan untuk mengkodok saum saja ya, mengkodok saum saja. Wala isma alaiha, dan tidak ada dosa atasnya sholat ya. Dia tadi sholat nih, ternyata dia haid kan begitu. Tabayyana wuku' ibadatiha fil haid, jelas bahwasanya dia mengerjakan ibadah sholat itu di masa haid. Terus gimana? Wala isma alaiha, tidak ada dosa atas sholat tersebut. Wala ala zaujiha bil wat'i, dan juga tidak ada dosa suaminya ketika menggaulinya ya. Libina il amri ala zahir, karena membangun perkara atau didasarkan perkara tersebut kepada yang zahir. Thumma inin qata'a ad-damu, kemudian kalau darah itu berhenti, putus, ba'da dzalika, setelah tersebut, hukima bituhriha, dia dihukumi suci. Wahakadha malam ya'buril khamsata asyara. Nah, ini penting nih ya. Dia dihukumi suci demikian. Malam ya'buril khamsata asyara, selama tidak melewati 15 hari. Nah, ya. Karena masa maksimal haid itu adalah 15 hari. Wa in ya'tadatil mar'atu an yanqati'a ad-damu thumma ya'uda fahal yalzamu hal guslu was-salatu 'inda kullin qita'in amla. Ini ada pertanyaan nih. Oke lah, kalau misalnya perempuan tuh biasa seperti itu. Biasa apa? Biasa darahnya itu terputus, kemudian keluar lagi. Putus lagi, keluar lagi. Apakah wajib bagi perempuan tersebut mandi dan sholat ketika darah itu putus? Gimana? Wajib nggak itu? Hadhil mas'alatu ikhtalafa fiha fuqaha'una syafi'iyyatu. Masalah ini atau pokok pembahasan ini itu diperselisihkan oleh ahli fikih mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya. Nah, perhatikan. Fayaral al-allamatur Rafi'i, maka al-allamah ar-Rafi'i, Imam ar-Rafi'i berpendapat annaha la taf'alu lilin qita'i syai'an mimma marra li'anna zahira annaha fi hadha syahri kalladhi qablahu. Al-Allamah Ar-Rafi'i berpendapat bahwasanya perempuan tersebut nggak usah melakukan itu, nggak usah melakukan mandi, nggak usah melakukan sholat ketika darah itu berhenti. Ya, lah kenapa? Di anna zahira, karena yang zahir dia pada bulan itu seperti bulan sebelumnya. Kemudian, ini pendapat yang mu'tamad, walladzi rajjahaha anna rajjahaha Nawawi, dan pendapat yang dirojihkan, yang dikuatkan, yang diunggulkan oleh Imam An-Nawawi, annahu yalzamuha ma yalzamut tahirati wa inittadatin qita'at dami wa audahu. Imam An-Nawawi mengunggulkan pendapat bahwasanya perempuan tersebut tetap wajib melakukan apa-apa yang memang wajib dilakukan oleh perempuan-perempuan yang suci.
Apa itu? Ya tadi sholat, puasa, mandi, ya kan? Wa in i'tadat in kita dami wa audahu. Meskipun ya perempuan tersebut biasa ya putus-putus darahnya. Darahnya putus kemudian kembali lagi. Darahnya putus kemudian kembali lagi. Berarti gimana? Berarti ketika darah putus ya dia berhenti, kemudian nggak sholat nggak ibadah. Berarti kalau sudah bersih maka dia harus mandi, dia harus sholat. Ternyata keluar lagi darahnya. Berarti gimana? Ya berhenti, nggak usah sholat. Kemudian kalau muncul lagi darahnya, keluar lagi darahnya, berarti dia wajib mandi, dia wajib sholat. Nah, ini pendapat Imam An-Nawawi. Dan ini mu'tamad ya, ini mu'tamad. Wa ra'yul mu'tamadu fil madhabi huwa ma sahhahahun Nawawi. Nah, ini pendapat yang mu'tamad dalam madhab Imam Asy-Syafi'i ini sebagaimana yang dikemukakan, diunggulkan, dikuatkan oleh Imam An-Nawawi. Berarti ini ya, dia wajib melakukan apa-apa yang wajib dilakukan oleh perempuan-perempuan yang suci. Meskipun darahnya itu mampet, bukan mampet ya. Keluar kemudian berhenti. Keluar kemudian berhenti. Walakin, nah ini ya, walakin yajuzul amalu fi haqqin nafsi birra'yir rafi'i fi hadhil mas'alah. Akan tetapi fi hadhil mas'alati ya. Akan tetapi boleh untuk mengamalkan pendapat Imam Ar-Rafi'i. Jadi nggak usah sholat, nggak usah mandi. Tapi hanya untuk dirinya sendiri saja, alias bukan untuk berfatwa. Nah, bukan untuk ya berfatwa gitu ya. Karena kalau berfatwa ya pakai pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Terus gimana? Ya mengamalkan diri sendiri aja boleh untuk mengamalkan pribadi lah ya. Fi haqqin nafsi faqat. Nah, tertulis di sini kan. Ya juzul amalu fi haqqin nafsi birra'yir rafi'i fi hadhil mas'alati. Jadi untuk dirinya sendiri saja, tidak untuk berfatwa, tidak untuk menyampaikan. Nah, demikian ya. Wallahu taala a'lamu bisawab. Yang terakhir ini, yang terakhir. Gimana hajinya ngambil Bapak? 79. Ini saya punya kitab fisiknya ya. Di untuk Zoom ini kita pakai PDF. Semuanya ini saya punya kitab fisiknya. Baik, ini yang terakhir. Salisan alamatut tuhri minal haidi. Tanda suci dari haid. Alamatun qita'il haidi wal husuli fit tuhri, ya, tanda berhentinya haid atau putusnya darah haid dan menjadi suci. Tandanya apa? An yanqati'a khurujud dami wasufrati wal kudrati wasawa'un kharajat rutubatun bayda'u am lam takhruj. Tandanya adalah tidak keluar darah ya atau terputusnya keluar darah. Begitu juga warna kuning. Begitu juga warna yang keruh. Wasawaun dan sama saja apakah keluar cairan putih. Nah, di sini dikatakan rutubatun bayda'u. Ini cairan putih penanda suci amlam takhruj ataupun tidak keluar rutubatun baydo. Wa qad sahha an Aisyah radhiyallahu anha ya, kan Aisyah ya. Wa qad sahha an Aisyah radhiyallahu anha ma dzakarahul Bukhari fi sahihihi anha. Dan telah sahih dari Aisyah, semoga Allah meridainya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, annaha qalat lin nisa, bahwasanya Sayyidah Aisyah itu berkata kepada wanita-wanita, la ta'jalna hatta taraina al-qassatal bayda'a. Jangan kalian itu buru-buru mandi sampai kalian itu melihat atau memandang atau mengetahui al-qassata al-bayda'a. Al-qassata al-bayda'a. Nah, al-qassata al-bayda'a itu ya semacam kapas yang berwarna putih. Nah, ini disebutkan, dijelaskan. Wa ma'nal hadithi anna kunna la tathurna hatta taraina al-kutnata. Nah, ini ya.
Makna hadis ini bahwasanya jangan kalian itu menganggap diri kalian itu sudah bersih dari haid atau sudah suci dari haid hatta taroina sampai kalian itu melihat kutnata kapas kaljisi fil baidoi, kapas sebagaimana kapur. Dalam apa? Dalam keputihannya. Jadi kapur itu kan warnanya putih ya. Jangan kalian menganggap diri kalian itu sudah suci sampai kalian tuh melihat kapas di mana kapas itu seperti kapur dalam putihnya. Laisa 'alaiha syai'un min atsarid dami. Yang tidak ada pada kapas tersebut syai'un min atsarid dami. Tidak ada pada kapas tersebut satupun tanda-tanda darah. Ya, entah itu merah, hitam, coklat, kuning, ataupun keruh. Fal qassatu bi fathil qafi wa tasydidis shadil muhmalati hiya al jissu. Maka qassah di sini maknanya adalah al jissu. Al jissu itu kapur, syubihat rutubatun naqiyatus safiyatu bil jissi. Karena diserupakan ya cairan putih yang bersih itu dengan kapur ya. Dari sisi warnanya ya, dari sisi warnanya. Ini sumbernya Fathul Bari, Syarah Sahihil Bukhari, dan juga Syarah Sahih Muslim ya. Ini kalau Sahih Bukhari, Fathul Bari itu juz 1 halaman 420, kalau Syarah Sahih Muslim juz 3 halaman 22. Nah, enak nih ya kalau ada catatan kaki atau hamish istilah bahasa Arabnya. Baik, sedikit lagi kita ke Al-Mu'tamad. Insyaallah kita pekan depan masuk ke pembahasan tentang istihadah ya. Ini kitab fikih manhaji ya. Berarti ini kan pertemuan yang ke-9 ya. Berarti untuk membahas haid itu butuh 9 kali pertemuan. Masya Allah. Untuk istiadoh lebih lama lagi ya, karena pembahasannya jauh lebih rumit. Baik. Ya. Ini kita bahas sedikit ya. Ibarah ini atau teks kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Asy-Syafi'i. Ini kitabnya gundul sekarang. Ya. Jadi kalau tadi enak ya, kitabnya sudah diharokatin sama pengarangnya ya, baik pengarangnya. Kalau sekarang gundul. Baik, kita bahas sedikit saja ya paragraf ini. Di sini dikatakan ya, sama dengan yang tadi ya. Jadi ini pendapat qaul sahbi ini sudah ma'ruf di kalangan fuqaha Syafi'iyah atau orang-orang yang belajar fikih mazhab Imam Syafi'i ya. Wa in auqatan naqoi, dan sesungguhnya waktu-waktu yang bersih, wa adama nuzulid dami fi fatratil haid, dan tidak munculnya darah pada masa haid, yu'tabaru haidon, maka itu dianggap haid madama waqa'a baina aqalli muddatil haidi wa ghalibihi au aksarihi, selama itu terjadi pada minimal masa haid 24 jam sehari semalam, wa ghalibihi, dan umumnya haid berapa? 6 atau 7 hari, wa aksarihi, ya masa maksimal haid adalah 15 hari. Jadi kalau rentang waktu itu ada masa sucinya atau tidak keluar darahnya, maka itu yu'tabaru haidon. Itu semuanya dianggap haid. Tadi ada 3 syaratnya ya. Kalau dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah yang saya kutip tadi ya, ada 3. Yang pertama tidak lebih dari 15 hari, yang kedua tidak kurang dari 24 jam, dan yang ketiga ada di antara 2 darah haid ya. Sehingga kalau belum sempurna masa sucinya 15 hari, maka itu dianggap darah fasad atau darah istihadah. Kama anna dama sufrati wal kudrati asna afatratil haidi wa fi zamanil imkani yu'tabaru haidon. Sebagaimana kuningnya warna darah dan juga keruhnya warna darah pada masa haid dan pada memungkinkannya masa haid, yu'tabaru haidon. Itu dianggap haid. Walau jawaza dzalika adataha al-khassata, meskipun itu melewati kebiasaannya. Misalnya dia biasa haidnya berapa? 5 hari misalnya. Kok di hari ke-7 ke hari 8 keluar semacam sufroh warna kuning. Itu gimana itu? Berarti haid. Lah kenapa haid? Lah karena masih dalam rentang waktu 15 hari, ya. Fala tataqayyadu bil adah, maka itu tidak terikat dengan adah. Intinya pada masa memang dia memungkinkan untuk haid. Lah nanti kalau 15 hari
lebih keluar darah bagaimana? Itu nanti masuk ke istihadah nanti yang akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya ya. Nah, wala tadhuru hatta taro al-qassata al-baidoa. Sama ya dengan yang tadi ya. Perempuan itu tidak suci sampai dia melihat al-qassata al-baidoa. Bi an tudkhila khirqatan, dengan cara dia memasukkan khirqatan semacam kain atau kapas, summa tukhrijuha, kemudian dia mengeluarkan kapas tersebut ya. Mansub ya karena ada an ya, tuhrijaha ya. Kemudian dia mengeluarkan apa itu tadi khirqah itu, ya entah itu kain atau kapas dari kemaluannya, fala taro alaiha syai'an. Maka dia tidak melihat sesuatu pun yang melekat di kapas atau kain tersebut sesuatu. Tadi udah kita bahas berupa darah. Berupa darah. Nah, dalilnya sama li hadits Aisyah indama kana yursalulaha al-kursufu fihi sufratu min damil haidi. Ya berdasarkan hadis Aisyah ketika dia dikirim kepada Aisyah tersebut al-kursufu. Al-kursufu itu apa? Ya semacam kapas ya, semacam kapas fihi sufratu ya, yang di kapas tersebut ada warna kuning. Sufratu min damil haidi ya, dijelaskan di sini. Kuning dari darah haid. Fatakulu, maka Aisyah berkata, Sayyidah Aisyah ya, ibunda kita, la ta'jalna hatta tarainal qassata al-baidoa. Jangan kalian itu buru-buru suci atau menganggap suci hatta taraina, sampai kalian melihat al-qassata al-baidoa, sampai kalian tuh melihat kapas yang putih bersih. Tadi dalam kitab Al-Ibanah wal Ifadah dijelaskan bahwa putihnya itu seperti putihnya kapur ya, al-jis. Jis itu kan kapur ya. Turidu bidzalika tuhra minal haidi. Yang dimaksud Aisyah ini dalam hadis ini adalah suci dari haid. Ya, suci dari haid. Kemudian ini ya, sedikit lagi, satu paragraf lagi. Fa idza ra'atil mar'atu ad-dama li aqalli min yaumin wa lailatin. Kalau seorang wanita itu melihat darah ya keluar dari dirinya, li aqalli min yaumin wa lailatin ya, kurang dari 1 hari 1 malam, auli aksaro min khamsata asyara yauman, atau lebih dari 15 hari. Ini perhatikan. Au kana waktu tuhri fi aqalli min khamsata asyara yauman, atau waktu sucinya itu kurang dari 15 hari. Fakullu dzalika istihadatun. Maka semuanya itu adalah darah istihadah. Otomatis kalau darah istihadah, dia tetap wajib sholat, dia tetap wajib puasa. Lah kalau dia udah meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, maka wajib bagi dia untuk mengkodoknya. Mengkodok apa? Mengkodok sholat dan mengkodok puasa saja. Maaf, mengkodok. Kalau sholat tidak dikodok ya, maaf ya. Mengkodok puasa. Ini ya keterangannya di sini. Kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masail Mufidah, juz 1 halaman 166, meskipun di sini 171 ya, yang benar yang ini ya, 166 ya. Fa idza shallat fala tasihhu shalatuha fiha wala yajibu qada'uha. Kalau perempuan itu salat ya, ini kita pakai qaul sahbi ya, kita pakai qaul sahbi. Maka kalau perempuan itu salat, maka salatnya tidak sah dan dia tidak wajib untuk mengqada salat. Wa idza shamat ramadana fala yasihhu shaumuha. Kalau dia itu puasa Ramadan, maka puasanya tidak sah. Wa yajibu 'alaiha qada'uhu, dan wajib bagi perempuan tersebut untuk mengqada puasanya ya. Nah, ini ketentuannya ya. Jadi intinya, kesimpulannya ya, pelajaran haid kita yang sudah lebih kurang 9 kali pertemuan ini ya, banyak kesimpulannya itu banyak sekali ya. Jadi silahkan di review kembali, dirujuk kembali ya, pelajaran-pelajarannya, di catatan-catatannya ya.
Karena ini penting sekali ya, vital sekali masalah darah ini. Nanti setelah ini kita akan bahas masalah istihadah ya atau mustahadah ya. Darah istihadah, darah istihadah itu dia bukan darah haid ya. Dia bukan darah haid. Ada 7 nanti pembagiannya ya. Agak sedikit lebih rumit ya, sedikit lebih rumit daripada haid ya. Nah, nih al-istihadah ya. Saya pernah mengikuti program Takhil Al-Fiqhinya Syekh Dr. Labib Najib itu, istihadah beliau itu cuma 4 ya. Istihadah beliau cuma 4 karena memang ringkas ya, ringkas sekali ya. Nah, adapun kita nanti akan bahas 7 ya. 7 pembagian istihadah ya. Baik, ini sudah hampir mau isya ya. Saya mau respon dulu nih. Bagaimana apa yang saya sampaikan ini apakah bisa dipahami dari teman-teman? Mohon maaf sebelumnya saya minta respon dulu. Bisa Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Yang lain mungkin ada yang mau menyampaikan pertanyaan, silahkan. Ini mumpung ada waktu ya. Kalau saya bisa menjawab, saya jawab. Tapi kalau saya butuh mencari rujukan atau referensi atau ya kitab, saya tunda jawabannya. Karena jujur ya, ini jujur, menjawab pertanyaan itu jauh lebih sulit daripada menyampaikan materi. Kalau menyampaikan materi, nih materinya nih, ada nih, sudah nih, saya sudah mutolaah dulu, saya sudah murojaah dulu, udah baca dulu. Tapi kalau menjawab pertanyaan, bisa jadi pertanyaannya kan belum saya baca mungkin, atau saya belum tahu, ya kan? Atau jawabannya mungkin ada di kitab yang lain. Nah, ya. Makanya kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu biasanya tidak langsung bisa dijawab, itu alasannya gitu ya. Karena menjawab pertanyaan jauh lebih sulit daripada menyampaikan materi. Kan kita kan nggak boleh ya bicara agama itu tanpa ilmu ya, tanpa referensi itu kan nggak boleh. Nah, makanya harus hati-hati dalam menjawab masalah hukum ini, masalah agama ini. Nah, sudah azan ya di tempat saya. Segini dulu mungkin ya. Insya Allah pada pertemuan pekan depan kita masuk ke pembahasan yang jauh lebih rumit daripada ini. Siapkan ya diri kita, ya ini pembahasan tentang istihadah. Ya, pembahasan tentang mustahadah. Ada 7 pembahasan tentang istihadah. Apa itu mu'tadah, mumayyizah, apa itu mu'tadah, ghairu mumayyizah, apa itu mu'tadah, mustahadah, mumayyizah, mu'tadah, macam-macam itu ya. Saya sendiri juga ini contohnya nih. Mubtadaah mumayyizah, 1. Ya. Kemudian yang kedua, mubtadaah ghairu mumayyizah, 2. Kemudian 3, mu'tadah mumayyizah, ya. Kemudian yang keempat, mu'tadah ghairu mumayyizah zakirah li'adatiha qadran wa waqtan. Yang keempat dan macam-macam, sebanyak yang lainnya. Baik, itu dulu ya mungkin ya yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya kajian yang ringkas ini ya. Ini kita kajiannya emang ringkas ya, dan saya juga mengutipnya kitab-kitab yang ringkas. Bukan kitab-kitab yang mutawalat, kitab-kitab yang tebal-tebal yang berjilid-jilid itu ya. Semoga ada manfaatnya ya. Nasallallahu salamah wal afiyah. Wallahul musta'an. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallah Ustaz. Jazakallahu khairan. Jazakallah. Barakallahu lana jami'an. Semoga Allah berkahi kita semuanya. Amin. Amin ya Allah. Amin.